Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan-Mu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Puji Tuhan. Saudaraku, Mazmur pasal 91 adalah satu mazmur yang berisikan tentang janji perlindungan Tuhan bagi orang percaya. Kita percaya bahwa keamanan, ketenangan, dan kedamaian adalah dambaan semua orang. Namun, adakah tempat di dunia ini di mana seseorang dapat terlindungi dengan aman, saudara? Tidak ada tempat di belahan bumi manapun yang dapat menjamin seseorang merasa aman dan terlindungi. Pemazmur berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Satu-satunya pribadi yang dapat memberikan perlindungan yang sempurna, sehingga kita akan merasa aman, tenang, dan damai adalah Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Memang, Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan hidup kita tidak akan terlepas dari masalah, tantangan, dan pergumulan. Tetapi, Ia berjanji akan senantiasa menyertai kita, menopang, menguatkan, melindungi, dan memberi pertolongan saat kita diperhadapkan dengan semuanya itu. Jadi perlindungan yang sempurna akan dialami oleh orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Perlindungan adalah satu bagian berkat yang Tuhan sediakan, saudara. Firman Tuhan menegaskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudara, saat ini banyak orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tetapi lebih mengandalkan kepandaian, kepintaran, dan kemampuan diri sendiri. Mari kita berhati-hati, saudara. Satu-satunya perlindungan, sumber pengharapan bagi orang percaya adalah Tuhan, bukan apapun yang ada di dunia ini. Janganlah sekalipun meragukan apalagi meremehkan perlindungan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Yang maha tinggi artinya Tuhan di atas segala tuan, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang dapat menandingi kebesarannya karena Dia adalah pencipta manusia, langit dan bumi dan segala isinya. Ancaman sebesar apapun tidak banding dengan kebesarannya, saudara. Yang maha kuasa artinya kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang tidak dapat dilakukannya. Firman Tuhan menegaskan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Perlindungan Tuhan mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Tidak ada batasnya selama kita berada dalam naungannya. Pemazmur berkata, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 91 ayat yang ke-14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi saudara, kunci untuk mengalami perlindungan yang sempurna dari Tuhan adalah harus melekat kepada Tuhan dan mengenal namanya. Saudara, bila kita selalu karib dengan Tuhan, senantiasa membangun persekutuan pribadi dengannya, hidup menurut segala apa yang difirmankannya sehingga kita semakin mengerti kehendak dan rencananya, maka kita tidak akan merasa takut, tidak lagi khawatir masa depan, karena hanya dekat Tuhan saja kita merasakan dan mengalami ketenangan, sebab Dialah sumber perlindungan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, hanya Engkaulah perlindungan kami, tempat kami berlari, tempat kami mengungsi. Di dalam-Mu ada jaminan keselamatan, sebab Engkaulah yang Maha Kuasa. Ajar kami selalu melekat kepada Tuhan dan hidup karib dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.